Semuanya, perkenalkan, nama saya Melisa Alvita. Saya sebagai dosen dari Prodi Manajemen Universitas Pradita. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen di bidang pengajaran. Untuk mata kuliah yang saya akan bawakan adalah Manajemen dan Strategi Retail, di mana terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS studi kasus. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa tentang strategi bisnis retail yang baik dan contoh nyata bisnis retail di era saat ini. Dan bagaimana cara mahasiswa dapat menentukan lokasi hingga tata kelola barang yang baik, baik itu toko retail maupun non-toko retail. Mata pelajaran ini terdiri dari 14 pertemuan, di mana dimulai dari mengenal dunia retail sampai dengan yang akhir adalah manajemen operasional toko retail yang baik. Dan sumber yang digunakan menggunakan buku Levy tahun 2014 dan buku Berman tahun 2018. Untuk asesmen terdiri dari tugas dan kuis sebesar 30%, afirmatif 30%, dan sumatif sebesar 40%. Mari kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan topik ya berkaitan dengan retail manajemen strategi untuk di pertemuan kedua ya. Jadi kemarin di pertemuan pertama kita kan sudah bahas definisi retail ya, definisi retail, kemudian contoh-contoh bisnis retail ya. Nah, hari ini kita bahas dari segi strategi ya, dan juga dari jenis-jenis toko retail itu apa aja. Oke, mungkin sebelum kita mulai boleh ambil absensi di Syaket ya teman-teman ya. Sudah? Oke, nah kalau bukunya seperti biasa ya teman-teman ya, kita pakai bukunya Levy dan juga bukunya Berman ya. Jadi nanti kalau kalian mau buku ini boleh minta ke saya. Nah, hari ini topiknya kita bahas apa saja sih gitu ya. Yang pertama kita flashback kembali ya, introduction of retail. Saya yakin teman-teman di sini semua sudah familiar gitu ya dengan definisi retail itu apa. Kemudian retail management decision process ya, jadi langkah-langkah di dalam pengambilan keputusan di sebuah manajemen retail itu. Dan yang terakhir ada tipe-tipe retail. Nah, kita mungkin flashback sedikit introduction of retail ya. Ada dua jenis kategori retail ya, ada retail tradisional dan juga retail modern ya. Nah, mungkin ada yang masih ingat retail tradisional contohnya apa? Pasar. Terus selain pasar apa lagi? Toko kelontong. Terus warung Madura termasuk ya teman-teman ya. Oke. Terus kalau retail modern? Supermarket, minimarket, mall, apa lagi? Convenience store. Oke. Nah, dari dua toko retail ini, jenis ini ya, kalian lebih sering pergi yang mana? Yang modern. Yang pasar masih sering? Sering. Oke. Oke. Kalau sekarang mungkin emang sudah eranya kita retail modern ya teman-teman ya. Gitu. Jadi siapa sih yang tidak kenal retail gitu ya, dari pagi kalian bangun sampai kalian tidur gitu ya, kita tahu kita akan berbelanja. Sudah itu perginya kemana? Ke retail gitu ya. Nah, ini gambar apa? Pasar. Tapi kalau dari dua kategori itu masuk ke tradisional. Kalau ini modern. Ya. Nah, di sini ada 3 gambar ya teman-teman ya. Ada Gramedia, ada Sogo, dan ada Transmart. Nah, teman-teman sendiri kira-kira mengetahui nggak 3 retail ini masuk kategori retail apa? Ya, departemen store yang mana? Oke, kalau Gramedia? Specialty store. Oke, kalau Transmart? Supermarket apa hypermarket? Hypermarket. Ya. Kalau supermarket contohnya apa? Superindo. Terus? Astro. Oke. Apalagi kalau supermarket? Apa itu? GS supermarket. Oke. Kalau bisa buat termasuk nggak? Specialty. Oke. Kalau toko perhiasan? Specialty.
Specialty. Oke, tidak paham ya. Oke, kalau ini ada rumah sakit, ada penerbangan, ada salon, specialty apa yang lain? Masa lupa, baru minggu lalu. Ada rumah sakit, ya kan? Ada salon, ada penerbangan. Retail jasa. Retail jasa. Nah, tujuannya apa? Berarti antara barang dan jasa, memang retail itu adalah fokusnya ke end consumer. Ya, jadi bagaimana cara kita gitu ya untuk memberikan pelayanan dan juga baik itu barang atau jasa ke konsumen akhir. Konsumen akhirnya siapa? Pembeli. Gitu, ya. Nah, sekarang retail itu bukan hanya barang dan jasa lagi. Ya, sekarang kita sudah mengenal yang namanya omnichannel retailing. Nah, omnichannel retailing itu adalah sebuah toko retail ya yang terintegrasi dari offline dan online. Nah, contohnya apa? Bagi ya. Terus apa lagi? Kopi kenangan, apalagi? Gramedia. Oke. Ada yang sering pakai apa gitu? Oke, ya kalau Alfamidi namanya apa? Sama ya, Midi Cream? Midi Cream. Ya, kalau Indomaret? Klik Indomaret. Oke. Nah, sekarang selain omnichannel, ya ada juga yang namanya toko online retailing. Ya, dua toko ini sering kita gunakan ya, yaitu Shopee dan Tokopedia. Nah, bahkan mungkin sekarang masuk lagi satu, ya, yaitu ada TikTok. Shopee itu kan kerjasama. Ya, kerjasama dengan Tokopedia. Ya, kalau Shopee bahkan sekarang mulai bergeser ya teman-teman ya, arah perbelanjaan itu mulai ke arah live streaming ya. Itu jadi perbelanjaan di era-era sekarang ini kayaknya live streaming itu lagi naik daun gitu kalau saya lihat ya. Ada yang sering pakai live streaming? TikTok sama Shopee. Indonesia ya, sering ya? Nontonnya. Oh, nonton. Tapi kalau sampai beli sering ya? Nah, itu salah satu perubahan era digital di toko retail ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih kita penting gitu ya untuk mempelajari retail ya? Ternyata selain kita mempelajari eksterior ya, teman-teman kan pasti sudah mengenal ya eksterior itu apa aja contohnya? Parkir, warna, logo, oke, terus apa lagi? Tulisan ya, tulisan. Jadi eksterior itu yang kita lihat di luar ya teman-teman ya. Nah, ada lagi namanya interior. Kalau interior di dalam, ya apalagi contohnya? Jadi apa aja pencahayaan, wangi-wangian ya, wangi-wangian, terus musik, apalagi firewall, ya, display. Nah itu penting ya teman-teman ya. Jadi dua hal ini yang mengundang konsumen untuk datang ke toko kita. Kita punya toko retail, eksterior dan interior itu penting ya. Nah, selain eksterior interior ada juga behind the store ya. Behind the store di sini artinya yang ada di belakang toko ya, misalnya apa, inventory ya, persediaan barang ya, pergudangan gitu. Bahkan kita juga mempelajari yang namanya SDM gitu. Jadi retail itu luas ya teman-teman ya. Kita tidak hanya belajar tokonya saja, tapi dari segi inventory dan dari segi SDM pun kita juga belajar. Nah, ternyata yang kita lihat tadi itu baru 10% ya teman-teman ya. Masih banyak lagi di dunia retail yang kita itu belum pelajari. Oke, satu orang nih baca buat saya. Kibar deh, kibar. Jadi definisi retail itu apa? Jadi dia itu mendistribusikan barang sama atau jasa ke konsumen akhir. Yang pasti juga retail punya peran penting ya, baik dalam pendistribusiannya maupun promosikan barang tertentu. Jadi ya seperti itu mas. Jadi tujuan kita retail itu berfokus kepada end consumer. End consumer itu siapa? Kita ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau nanya?
Nah, ada yang namanya retail management decision process, ya, teman-teman ya. Sebenarnya sudah pernah belum lihat diagram ini? Belum ya? Belum. Oke. Jadi di dalam sebuah keputusan manajemen retail, ya ada 3 langkah ya, teman-teman ya. Yang pertama, understanding the world of retailing, artinya kita mengenal dunia retail. Ya, di sini ada apa saja? Yang pasti introduction the world of retailing yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Kemudian ada types of retailing yang kalian pelajarin hari ini. Dan juga nanti ada multi channel retailing ya di minggu depan. Kemudian ada customer buying behavior. Nah, jadi yang pertama ini kita mengenal dulu yang namanya dunia retail ya. Kayak tadi kita udah belajarin definisi retail ya, terus kategori retail gitu ya. Nah, hari ini kita mulai makin banyak mengenal ya tipe-tipe dari retail. Nah, nanti setelah understanding the world of retailing ya, yang kedua kita mempelajari pengembangan retail strategi. Ya, dalam hal apa? Contohnya retail marketing ya, jadi mulai makin mendalam ya teman-teman ya, dari segi pemasaran, kemudian strategi keuangan, kemudian lokasi retail yang strategis seperti apa, organizational structure-nya, mulai dari mungkin store manager, store supervisor, sampai nanti yang terakhir itu ada implementing the retail strategi ya, pengimplementasian strategi retail. Nah, salah satunya apa? Misalnya visual merchandising ya, kemudian ada managing store layout ya, membuat layout toko, mendesain toko seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk implementasi dari strategi retail. Ini saya ambil dari bukunya Levy tahun 2014. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi intinya ya, tipe-tipe dari retail. Sebelum saya lanjut, ada yang kalian belum paham nggak dari sini? Kalau supermarket kan udah pasti pada tahu ya. Supercenter, coba dicari di HP-nya coba. Oke. Terus mass market. Terus kalau convenience store, Lawson, ya, Family Mart, nah itu masuk di convenience store. Ya. Kenapa? Karena mereka mengedepankan kenyamanan ya. Contohnya apa? Misalnya kalian bisa nongki, ya kan? Bisa sambil mengerjakan tugas. Ada meja, memang udah disediakan untuk kenyamanan di toko itu. Ya. Oke, departemen store contohnya apa? Sogo, Matahari, apalagi Ramayana. Ya, kalau departemen store memang khusus yang menjual pakaian ya, ya. Terus ada lagi specialty store tadi udah kalian sebut, contohnya apa? Gramedia, toko perhiasan, ya, yang khusus memang menjual barang-barang spesifik, ya. Oke, kalau drugstore tadi contohnya apa? Guardian, Century, ya. Kalau off-price retailer itu harga miring ya, jadi kayak factory outlet, nah itu termasuk. Terus apa yang terakhir ada service retailer, nah, contohnya apa tadi? Maskapai, rumah sakit, salon, jasa cuci mobil, cuci motor, laundry, ya itu masuk di service retailer. Nah ini contohnya ya, beberapa contohnya nih. Kalau specialty store ada Gramedia, drugstore itu ada Guardian, ya. Departemen store itu ada Matahari, kemudian Sogo, ya. Nah supermarket ya yang paling dekat di sini ada Superindo ya teman-teman ya. Terus ada convenience store, contohnya Family Mart, ya. Terus ada Superstore atau Hyperstore, itu ada Hypermart dan juga ada Transmart. Nah industri retail jasa nih. JNE juga termasuk ya. Kemudian cuci mobil, cuci motor, ya intinya yang berhubungan sama jasa ya. Pendidikan juga termasuk, ya pendidikan termasuk di retail jasa. Nah mungkin nggak satu toko retail menjual keduanya barang dan jasa? Bisa aja. Contohnya apa? Pet shop, ya pet shop termasuk. Apalagi? Mungkin salon juga bisa nih, kayak jual hairspray atau hairspray. Salon, oke. Itu kan jual produk, jual jasa ya. Oke, apalagi? Mungkin kayak tempat relaksasi pijat gitu. Ya. Dia bisa menjual seperti entah itu wangi-wangian ataupun. Betul. Oke. Nah, terus ini ada beberapa contoh retail marketing ya yang sering digunakan. Yang pertama ada advertising, ya. Terus ada sales promotion, ya, public relation,
personal selling, dan ada direct marketing. Nah, dari kelima ini yang sering kalian jumpai yang mana? Advertising, ya. Terus apa lagi? Sales promotion, personal selling. Sales promotion biasa di mana? Sales promotion di mall, ya. Ada yang kita kenal dengan SPG, ya. Terus ada public relation. Biasanya di mana? PR, istilahnya PR, ya. Jadi dia bertugas untuk menjaga nama baik perusahaan. Terus ada direct marketing. Nah, ini yang sering dijumpai biasa masuk di mana nih? Dan yang lainnya namanya direct mail marketing, ada ya. Jadi biasanya masuk ke email kalian nih, misalnya promo Starbucks buy one get one. Atau ada juga yang melalui SMS, masih ada ya biasanya ya. Biasanya dia mendetek lokasi nih. Misalnya kalian lagi di SMS nih, terus nanti ada promo misalnya Starbucks buy one get one. Ya. Oke, kelima, marketing ini masih efektif ya sampai sekarang ya teman-teman ya. Nah, kalau sekarang kan udah di era future of retailing ini, itu memang mengarah ke arah omnichannel retailing ya. Jadi kalau di zaman sekarang jarang ya toko retail yang tidak punya toko online. Bahkan usaha bisnis di rumah pun rata-rata punya minimal WhatsApp bisnis ya. Nah, ini salah satu contoh online retail ya, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada ya. Nah, salah satu bentuk nyata dari omnichannel retailing apa? Ya, yaitu ada Indomaret, mereka punya namanya Klik Indomaret, ya. Terus Alfamart punya namanya Alfacart, Alfagift, ya. Alfamidi punya yang namanya Midi Cream, ya. Itu salah satu bentuk perubahan retail di era saat ini. Nah, Transmart juga punya ya, teman-teman ya. Namanya Transmart Home Delivery, ya. Sekarang bukan hanya terintegrasi dari sistem mereka aja, tapi dari dari Gojek ya, dari Grab juga bisa ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalau kalian mau cari di Grab atau Gojek tuh dari Transmart dan Alfamart juga bisa ngirim. Itu namanya omnichannel gitu ya. Oke. Nah, saya ada video teman-teman. Transactions become more transparent and move along. Switch digital solutions such as self-checkout and store pickup. Mobility apps are gaining from it too. Considering the rapid changes in consumer buying behavior, retailers today are quickly adapting to these changes to meet customer demands and gain value. We have come across a plethora of technologies influencing retail. Here's with the AR and VR in the gaming industry. Immersive AR and VR is now going to be a potential game changer in the Indian retail world. While we have seen many e-commerce giants experiment this possibility, retail will bring in AR and VR, which is more reliable, stable, and sustainable over time. Retail will soon witness a boom in e-commerce, where one can virtually explore showrooms and products, virtual mirroring, where one can visualize product fit across a near infinite number of body shapes, virtual brand avatars, where sales happen through a persona of the brand ambassador, and also AR shopping, by bringing products to life in front of you through 3D models. Technologies. 83% of the total retailers in India are set to deploy the above-mentioned technologies in the coming years. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sekarang ini ya, industri retail kayak VR itu ya, itu kan udah memang digunakan ya. Terus apa lagi vending machine ya, terus apa lagi robotik ya, itu kan juga termasuk ya teman-teman ya. Jadi industri retail itu dinamis ya, semakin hari akan bisa berubah seiring berjalannya waktu, apalagi sekarang di era teknologi ini. Mungkin ada yang mau sharing kira-kira di kedepannya, future retail kedepannya retail ini seperti apa sih? Kira-kira kedepannya retail ini akan seperti apa sih gitu? Mungkin dari segi sosial media atau teknologi ya. Mungkin kalau dilihat di Amazon itu Miss, yang kita tuh bisa ngambil barang terus masukin ke Amazon itu sih Miss yang agak apa ya, gilanya teknologi kayak gitu Miss. Jadi kita tuh nggak perlu harus adanya payment di kasir, terus juga dari teknologi tersebut kita mampu menciptakan ataupun mengatasi kayak antrian yang panjang ataupun kesalahan pada sistem pada kasir, karena
Itu menjadi sebuah teknologi yang luar biasa banget sih Miss. Ya, rata-rata di era modern ya, kayak di luar negeri itu biasanya mereka langsung motong pembayaran ya, teman-teman ya. Iya. Gitu. Jadi pas kalian begitu keluar dari toko retail, itu langsung motong saldo kalian. Itu kan salah satu bentuk kemajuan teknologi ya. Nah, ini saya ada pertanyaan ya. Pertanyaan ini nanti teman-teman boleh pelajarin ya. Nanti minggu depan kita boleh bahas satu per satu ya. Kira-kira dari toko-toko retail yang kalian pelajari tadi ya, terus tadi saya udah kasih video. Kira-kira kedepannya saya itu mau buka bisnis retail apa sih? Nanti ini boleh teman-teman jawab di minggu depan. Oke. Nah, oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Belum? Belum. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini ya teman-teman ya, retail itu ada dua tadi, apa aja? Tradisional dan modern. Oke, terus ada di dalam retail kita pelajaran apa aja? Eksterior, interior. Oke. Kemudian ada retail management decision proses. Nah, yang pertama tadi apa? Sesi report of retailer. Ya, yang kedua developing retail strategi. Yang ketiga implementasi retail strategi. Oke. Terus tadi ada tipe-tipe retail. Ya, ada yang pertama ada food retailer. Kalau food retailer berarti menjual apa? Makanan. Oke. Kalau general merchandise retailer kebutuhan sehari-hari. Ya. Kalau service retailer jasa. Oke. Kemudian ada retail marketing decision promotion, advertising, ya, personal selling, sales promotion, PR dan direct marketing. Ya, masih ingat ya berarti. Oke, terus yang terakhir tadi ada feature of reseller. Nah, mengarah ke arah omnichannel retailing. Ya, oke. Nah, ini referensinya, teman-teman ya. Kita pakai bukunya Levy dan Berman. Oke, sekian dari saya ya. Thank you semuanya. Selamat siang. Terima kasih.